Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah legenda kelam tentang pesugihan macan putih. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang berhasil menjalin perjanjian dengan sosok gaib penjaga hutan itu akan mendapatkan kekayaan melimpah. Namun, kekayaan itu bukan tanpa harga. Nyawa dan jiwa menjadi taruhan. Salah satu orang yang terlibat dalam kisah ini adalah seorang pria bernama Hasan, yang hidupnya berakhir dengan cara yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Hasan adalah seorang pria paruhbaya yang tinggal di desa Kertaraja. Sehari-harinya, ia dikenal sebagai penjaga hutan yang setia. Ia hidup sederhana bersama istrinya, Sumi, dan anak tunggal mereka, Bayu. Namun, kehidupan keluarga Hasan berubah drastis setelah sebuah tragedi menimpa mereka. Suatu malam, Bayu jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya panas dingin dan mulutnya terus meracau tentang mata harimau yang ia lihat dalam mimpinya. Hasan, yang tak percaya pada hal mistis, membawa Bayu ke dukun terkenal di desa itu, Pak Rahman. "Bayumu tidak sakit biasa, Hasan," ujar Pak Rahman dengan nada serius. "Ada sesuatu yang mengikuti keluargamu, sesuatu yang gelap." Pak Rahman mengungkapkan bahwa keluarga Hasan memiliki hubungan dengan pesugihan macan putih. Hasan, yang awalnya menganggap itu omong kosong, mulai meragukan keyakinannya setelah Sumi mengaku bahwa almarhum ayah Hasan pernah melakukan perjanjian dengan sosok gaib penjaga pesugihan itu. "Pesugihan itu diturunkan, San," kata Sumi dengan mata berkaca-kaca. "Ayahmu meninggal mendadak, dan aku takut perjanjian itu sekarang jatuh ke tanganmu." Malam itu, Hasan memutuskan untuk mencari jawaban di hutan larangan, tempat di mana masyarakat percaya pesugihan macan putih bermula. Dengan berbekal lampu petromax dan parang, ia memasuki hutan yang gelap gulita. Suara gemerisik daun dan langkah kaki kecil menghantui setiap geraknya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian compang-camping yang muncul tiba-tiba dari balik semak. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Sukri, penjaga gaib hutan larangan. "Kamu datang untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai ayahmu, bukan?" tanya Mbah Sukri dengan suara parau. Hasan terdiam, jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tetap mencoba mengendalikan ketakutannya. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku hanya ingin anakku sembuh," jawab Hasan tegas. Mbah Sukri tertawa kecil. "Kalau begitu temui dia. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di sini." Hasan akhirnya tiba di sebuah pohon besar yang berlumut tebal. Di bawah sinar bulan yang temaram, ia melihat sepasang mata menyala dari kegelapan. Seekor macan putih raksasa melangkah keluar. Tubuhnya penuh wibawa namun mengintimidasi. "Manusia," suara macan itu bergema di udara. "Apa yang kau cari?" Hasan, meski tubuhnya gemetar, menjelaskan maksud kedatangannya. Ia memohon agar macan putih itu mengangkat kutukan dari keluarganya dan menyelamatkan anaknya. "Kutukan ini adalah warisan darahmu," jawab macan putih dengan nada tegas. "Kau bisa mengakhirinya, tapi kau harus membayar harganya." Hasan tidak mengerti maksud harga yang dimaksud, tetapi ia mengangguk tanpa berpikir panjang. Setelah pertemuan itu, kondisi Bayu perlahan membaik. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui keluarga Hasan. Setiap malam, Hasan mendengar suara gemuruh seperti raungan harimau di sekitar rumahnya.
Warga desa mulai menjauhi keluarga mereka karena merasa ada aura gelap yang menyelimuti rumah Hasan. Semakin lama, Hasan menyadari bahwa ia harus menjalankan tugas sebagai penjaga untuk menebus perjanjian ayahnya. Ia mulai sering bermimpi didatangi macan putih yang memberinya perintah-perintah aneh. Ketika ia gagal melaksanakan perintah itu, sesuatu yang buruk selalu terjadi di desa, mulai dari kematian mendadak hingga gagal panen. Sumi, yang merasa hidup mereka semakin hancur, memohon kepada Hasan untuk mencari jalan keluar. Namun, Hasan terjebak dalam lingkaran perjanjian yang tampaknya tidak memiliki akhir. Setelah pertemuannya dengan sosok macan putih, Hasan mulai merasakan bahwa kehidupannya berubah drastis. Anak semata wayangnya, Bayu, sembuh dari sakit misterius, tetapi bayaran dari perjanjian itu mulai menghantui kehidupannya. Di balik kesembuhan itu, ada kekayaan yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Namun, di setiap kemewahan, Hasan sadar bahwa ada harga yang tidak terbayarkan, dan itu akan terus menghantuinya. Beberapa minggu setelah pertemuan di hutan larangan, kehidupan Hasan mulai berubah. Seolah-olah keberuntungan melimpah tiba-tiba berpihak kepadanya. Tanaman di ladangnya tumbuh subur tanpa hama, dan hasil panen yang melimpah membuatnya menjadi orang yang disegani di desa. Selain itu, ia menemukan emas dan perhiasan berharga di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Di bawah lantai rumahnya, di pinggir sungai dekat hutan, bahkan terkadang di kebun belakang rumahnya. Desas-desus tentang kekayaan Hasan mulai menyebar di desa. Banyak orang memuji keberuntungannya, tetapi tak sedikit yang mencurigai asal kekayaan itu. Namun, Hasan sendiri tidak merasa bahagia. Setiap kali ia melihat emas dan perhiasan itu, ia teringat pada sorot mata macan putih di hutan larangan. Ia merasa seperti sedang diawasi. Di sisi lain, Sumi mulai merasa ada yang janggal. "San, dari mana semua ini? Jangan-jangan kau melakukan sesuatu yang tidak benar?" tanya Sumi dengan nada penuh kekhawatiran. Hasan hanya menggeleng dan menjawab singkat, "Ini rezeki yang datang begitu saja. Kita harus bersyukur." Namun jauh di lubuk hatinya, Hasan tahu bahwa kekayaan ini bukan berkah, melainkan bagian dari perjanjian yang ia buat. Kehidupan Hasan berubah menjadi mimpi buruk ketika ia mulai dihantui oleh mimpi aneh setiap malam. Dalam mimpi-mimpi itu, ia selalu berada di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh suara raungan macan putih yang semakin mendekat. Sosok macan itu muncul, tetapi kali ini dengan darah menetes dari taringnya. Macan itu tidak berbicara, tetapi sorot matanya seakan menuntut sesuatu. Hasan sering terbangun dengan keringat dingin, sementara Sumi dan Bayu terlelap tanpa menyadari apa yang sedang dialaminya. Namun, teror tidak hanya berhenti di mimpi. Di siang hari, Hasan mulai mendengar langkah berat di sekitar rumahnya. Sesekali ia melihat bayangan besar melintas di kebun belakang, tetapi ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Hasan mencoba mengabaikan semua itu hingga suatu malam, ia mendengar suara yang jelas di telinganya. "Bayar harga itu, Hasan." Suara itu bergema, terdengar seperti gabungan raungan harimau dan suara manusia. Hasan akhirnya kembali menemui Mbah Sukri untuk mencari penjelasan. Di tengah malam yang sunyi, ia berjalan ke hutan larangan dengan hati yang penuh ketakutan. Kali ini, Mbah Sukri sudah menunggunya di bawah pohon besar. "Semua yang kau nikmati sekarang punya harga, San. Kau pikir perjanjian dengan macan putih itu tidak akan ada balasannya?" ujar Mbah Sukri dengan nada dingin. Hasan gemetar mendengar perkataan itu. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin ini terjadi. Aku hanya ingin anakku sembuh," serunya dengan suara bergetar. Mbah Sukri menghela napas panjang. "Macan putih menginginkan jiwa San. Kau harus memilih siapa yang akan kau korbankan." Mendengar itu, tubuh Hasan terasa lemas. "Tidak, aku tidak bisa mengorbankan siapapun." Namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Mbah Sukri menghilang begitu saja. Ketegangan dalam keluarga Hasan semakin memuncak ketika Sumi mulai merasakan kejanggalan yang lebih nyata. Bayu, yang awalnya sembuh total, mulai mengalami kejang-kejang setiap malam.
Matanya terbuka lebar dan ia terus berteriak, "Dia datang, dia akan memakan kita." Sumi akhirnya memaksa Hasan untuk mengaku. Dalam sebuah malam yang mencekam, Hasan menceritakan seluruh kebenaran tentang perjanjian dengan macan putih. Mendengar itu, Sumi histeris dan menuduh Hasan telah menghancurkan hidup mereka. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Sum," tangis Hasan. "Aku hanya ingin menyelamatkan anak kita. Aku tidak pernah meminta semua ini." Namun, Sumi tidak bisa menerima alasan itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama Bayu, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Sumi dan Bayu mencoba melarikan diri, mereka diserang oleh makhluk gaib yang diyakini sebagai penjaga pesugihan. Bayangan besar berbentuk macan putih muncul di tengah jalan menuju desa, menghalangi langkah mereka. Warga desa yang melihat kejadian itu hanya bisa berlari ketakutan, meninggalkan Sumi dan Bayu. Hasan, yang mendengar jeritan mereka, berlari keluar dari rumah. Namun ketika ia tiba, ia hanya menemukan tubuh Sumi tergeletak dengan wajah penuh ketakutan. Bayu menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat Hasan semakin terpuruk. Ia dianggap pembawa sial oleh warga desa, dan rumahnya dijauhi oleh semua orang. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin menemukan Bayu dan menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Hasan memutuskan untuk kembali ke hutan larangan untuk mengakhiri semuanya. Dengan membawa sesajen dan barang-barang peninggalan ayahnya, ia memohon kepada macan putih untuk mengembalikan Bayu. Namun, macan putih menolak dengan tegas. "Jiwanya adalah milikku," ujar macan itu dengan suara dingin. "Kau telah melanggar perjanjian." Hasan, yang merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya menyerahkan dirinya sebagai pengganti. Dengan tangisan dan doa, ia meminta maaf kepada keluarganya dalam hati sebelum menyerahkan jiwa dan tubuhnya kepada macan putih. Desa Kertaraja kehilangan Hasan, tetapi kehidupan di desa itu tetap tidak tenang. Warga sering melaporkan melihat bayangan macan putih di sekitar rumah Hasan yang kini kosong. Hutan larangan menjadi lebih angker, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Namun, suatu malam, seorang warga melihat Bayu berjalan keluar dari hutan dalam kondisi bingung. Anak itu tampak sehat, tetapi tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Hasan dan keluarganya tetap hidup dalam bisikan-bisikan warga desa. Hutan larangan tetap berdiri kokoh, menyimpan misteri dan cerita kelam yang menjadi momok bagi desa Kertaraja. Hasan telah menghilang, Sumi meninggal secara tragis, dan Bayu ditemukan tanpa ingatan. Namun, cerita ini belum benar-benar berakhir. Ada rahasia yang belum terungkap, dan lingkaran gelap pesugihan macan putih terus mencari mangsa baru. Bayu, yang kini berusia 15 tahun, tinggal bersama keluarga angkat di desa Kertaraja. Ia tidak mengingat apapun tentang keluarganya, tetapi ia sering bermimpi tentang seekor macan putih yang memanggilnya dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti desakan, seolah-olah memintanya kembali ke tempat asalnya. Penduduk desa, meskipun menjaga jarak, sering memperhatikan bahwa Bayu memiliki keanehan. Tanaman yang ia sentuh tumbuh subur dengan cepat, dan ia sering berbicara sendiri, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat berbicara padanya. Suatu malam, Bayu bermimpi berdiri di tengah hutan. Di sana, ia melihat seorang pria tua dengan wajah yang samar, tetapi terasa akrab. "Bayu, waktumu sudah dekat. Kau adalah penerusnya," kata suara itu, sebelum Bayu terbangun dengan napas tersengal. Dorongan untuk mencari kebenaran semakin kuat. Pada malam bulan purnama, Bayu memutuskan untuk pergi ke hutan larangan. Meskipun ia tahu desa melarang siapapun mendekati tempat itu. Dengan membawa lentera, ia menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak belukar. Ketika ia tiba di tengah hutan, ia melihat pohon besar yang dipenuhi lumut. Di bawah pohon itu, ada gundukan tanah seperti makam. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin, dan seekor macan putih muncul dari kegelapan. "Bayu," suara itu memanggil dengan lembut, tetapi penuh wibawa. "Kau adalah darah dari Hasan. Kau adalah penjaga baru." Bayu gemetar. "Aku tidak mengerti. Apa yang kau inginkan dariku?"
Macan Putih menjelaskan bahwa perjanjian dengan keluarganya belum berakhir. Hasan telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan Bayu, tetapi garis keturunan mereka tetap terikat dengan pesugihan. Bayu, sebagai anak terakhir, harus melanjutkan tugas sebagai penjaga pesugihan, atau seluruh desa akan jatuh dalam bencana. Bayu kembali ke desa dengan kebingungan dan ketakutan. Ia mulai merasakan tekanan dari warisan yang tidak pernah ia minta. Sementara itu, desa mulai dilanda serangkaian bencana. Sawah mengering, ternak mati mendadak, dan suara raungan macan putih sering terdengar di malam hari. Warga mulai mencurigai Bayu sebagai penyebab semua itu. Mereka menganggap kehadirannya membawa sial. Bahkan keluarga angkatnya pun mulai menjauhinya. Dalam keterasingannya, Bayu merasa tidak punya pilihan lain selain kembali ke hutan dan berbicara dengan macan putih. Namun, di dalam hatinya, Bayu merasa marah. Mengapa hidupnya harus diatur oleh sesuatu yang tidak pernah ia minta? Ia mulai merencanakan cara untuk memutus lingkaran pesugihan ini. Bayu kembali ke hutan larangan dan bertemu dengan Mbah Sukri yang ternyata masih hidup. Mbah Sukri mengungkapkan bahwa ia adalah orang kepercayaan macan putih, tetapi ia juga seorang manusia yang terjebak dalam perjanjian itu. Ia memberitahu Bayu bahwa ada cara untuk memutuskan lingkaran gelap ini. Kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri, kata Mbah Sukri. Kau harus menghancurkan inti kekuatan pesugihan yang tersembunyi di pohon besar itu. Tapi ingat, jika kau gagal, kau akan kehilangan lebih dari nyawamu. Bayu memutuskan untuk mencoba, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Dengan tekad bulat, ia kembali ke pohon besar tempat macan putih tinggal. Di bawah sinar bulan purnama, Bayu berdiri di depan pohon besar sambil membawa parang. Suara macan putih menggema di seluruh hutan. Bayu, kau berani melawan takdirmu, raung macan putih. Bayu mengacuhkan suara itu dan mulai menebas akar pohon dengan penuh tenaga. Namun, pohon itu tidak mudah dihancurkan. Setiap kali ia menebas, bayangan-bayangan makhluk gaib muncul dan mencoba menghalanginya. Dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka, Bayu terus berusaha. Dalam momen terakhir, ia mengingat wajah kedua orang tuanya dan doa-doa ibunya yang pernah ia dengar. Dengan teriakan penuh amarah, ia menebas pohon itu hingga runtuh. Macan putih muncul untuk terakhir kalinya, tetapi kali ini tubuhnya perlahan menghilang menjadi asap. Sebelum menghilang, macan itu berkata, "Kau telah menghancurkan ikatan ini, tetapi ingat, bayangan dari perjanjian ini akan selalu ada dalam sejarah keluargamu." Hutan larangan menjadi sunyi setelah malam itu. Desa Kertaraja perlahan kembali normal, meskipun cerita tentang Bayu dan keluarganya tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bayu, meskipun bebas dari pesugihan, memilih untuk meninggalkan desa. Ia mengembara untuk mencari kehidupan baru, berharap bisa melupakan masa lalu keluarganya. Namun, setiap kali ia melihat bayangan di malam hari, ia selalu teringat pada mata macan putih yang pernah menghantuinya.